Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Borneo di mana saja kalian berada. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Borneo Teknik Banjarbaru. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga dengan saya di sini. Nah, video kali ini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara perbaikan kulkas. Lebih tepatnya adalah menguras ataupun membersihkan sisa-sisa air yang ada di dalam kulkas ini. Karena ini kasusnya sebelumnya kulkasnya ini tertusuk ya pada evaporator. Kemudian saya melakukan pengelasan. Nah, sekarang saya tinggal melakukan pengurasan ataupun pembersihan pada bagian evaporator. Jadi yang saya bersihkan ini adalah evaporator, bukan kondensor ya. Nah, saya hanya menggunakan metil ini. Jadi cukup dengan metil ini tanpa menggunakan alat. Jadi sekali lagi tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan metil ini untuk membersihkan evaporator. Bukan kondensor ya, evaporator. Sekali lagi ini adalah untuk membersihkan evaporator karena dia bekasnya tertusuk. Kemudian sisa-sisa uap air ataupun sisa-sisa air yang mencair pada bunga es ikut masuk ke dalam sirkulasi pada pipa evaporator. Oke, bagaimana caranya? Ikuti terus video berikut ini. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah di sini ada filter, kemudian ada dua pipa ya. Satu menuju ke atas, pipa capiller, satunya lagi sampai di sini saja. Nah, ini kita potong ujungnya seperti ini. Nah, ini kita potong. Kemudian setelah ini kita potong, di sini sudah saya pasang pentil ya untuk pengisian freon nantinya. Kemudian ini kulkasnya kita nyalakan. Nah, sebelum kita menyalakan kulkas, kita pastikan dulu bahwa kompresornya ini benar bekerja dengan cara kita menggunakan tang ampere ya. Posisikan pada posisi ampere ya untuk tang ampere. Oke, ini kita pasang dulu pada salah satu kabel yang menuju kompresor. Nah, seperti itu, kelihatan ya. Ntar saya dekatkan biar kelihatan. Nah, oke, setelah ini kita hidupkan. Kulkasnya kita hidupkan ya. Oke, ini kita hidupkan. Nah, di sini terbaca ya ampernya ini menunjukkan bahwa kompresor hidup, bekerja. 0,6 0,6 ya. 0,6. Oke. Nah, di sini juga sudah keluar semburan angin ataupun udara yang menandakan kompresor ini bekerja. Nah, bagaimana caranya memasukkan metil ini tadi ke dalam evaporator tanpa dia masuk ke dalam kompresor. Nah, jadi caranya di sini kan sudah saya pasang pentil ya. Kita putar kameranya sedikit. Ini sudah saya pasang pentil. Kemudian ini kita pasang pentilnya. Kita pasang seperti ini. Nah, otomatis udara yang tadinya masuk di sini, maka di sini akan buntu. Jadi udara tidak masuk, kemudian udara yang di sini pun juga tidak akan keluar. Bukan tidak ada keluar, akan habis, lama-lama akan habis karena dia tidak bisa sirkulasi udara. Tadi yang harusnya masuk di sini, kemudian dia keluar di sini. Karena ini kita tutup atau kita buntukan, maka udara di sini perlahan-lahan akan habis. Jadi dia nantinya akan vakum, lebih tepatnya akan vakum. Kita tunggu saja sampai udaranya benar-benar habis. Nah, untuk memastikan apakah udaranya sudah habis atau belum, sekarang kita tes dulu ya menggunakan metil ini sedikit dulu, saya kasih ditutupnya. Kemudian kita lihat apakah ada gelembung atau tidak. Nah, di sini terlihat ya, masih ada gelembung, itu berarti udaranya masih ada. Kita tunggu saja sampai udaranya habis, baru nanti kita bisa memasukkan metil ini yang lebih banyak. Oke, kita tunggu saja ya. Oke, setelah menunggu beberapa saat,
tadi saya cek sudah tidak ada gelembung lagi ya. Kemudian botolnya sudah saya ganti dengan yang besar untuk metil. Oke, setelah ini pastikan ini masuk ya, panjang sampai ya kurang lebih separuh. Kemudian kita cabut colokan kulkas ini. Nah, jadi setelah ini kita pasang, kita masukkan di sini, kita cabut colokan kulkas ini seperti ini, kita cabut. Nah, setelah kita cabut, kita tunggu saja sampai metil ini dia terhisap ya. Sampai mana dia mampu menghisap. Metil ini kan penuh isinya. Panjang pipa kapiler kurang lebih ada 3/4 panjangnya, kurang lebih segini ya, kurang lebih mungkin nanti menyisakan 2 jari. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah perlahan-lahan dia sudah terhisap. Nah, ini sudah terhisap, kita tunggu saja seberapa mampu dia menghisap. Ingat ya, ini dicabut ya tadi, jadi otomatis dia akan ngisap. Setelah ini tadi sudah sisa segini, sudah terhisap, kemudian nanti akan kita buntukan pipa kapilernya. Kita tunggu saja. Oke, kita lihat ini sudah sampai garis ini ya, yang garis hijau. Kita tunggu lagi. Oke, ini saya zoom ya biar lebih jelas. Oke. Nah, sampai garis hijau ya, kita tunggu aja lagi. Oke, kita lihat lagi, ini sudah hampir separuh ya. Nah, ini kelihatan ya garisnya. Ini sudah hampir separuh. Oke, bentar lagi nanti kita akan melakukan yang namanya flashing. Oke, saya kira ini cukup sudah ya, karena ini sudah separuh lebih nih, separuh lebih. Oke, kemudian saya akan buntukan. Oke, ini akan saya tarik. Kemudian akan saya buntukan di sini. Oke, jadi ini bukan saya potong ya, tapi saya buntukan ujungnya agar nanti waktu saat saya nyalakan kompresor dia tidak keluar di sini. Nah, tapi nanti keluarnya di sini. Nah, apakah saat saya melakukan apa tadi pengisian metil dia akan masuk sini? Tentu saja tidak, dia akan masih berada pada bagian evaporator ya. Karena kapasitas ini tadi sedikit aja, cuma setengah botol masuk. Oke, kemudian saya akan memotong pipa ini ya. Ini seperti ini. Ini videonya tidak saya potong, langsung saja kita potong. Nah, ini sudah terpotong ya. Ini pipa hisap yang menuju ke kompresor. Jadi ini sistem kerjanya pipa kapiler naik ke evaporator, dari evaporator turun ke pipa hisap ini yang menuju ke kompresor. Di sini saya sudah menyiapkan bekas air mineral gelas ya. Fungsinya nanti adalah untuk menampung sisa-sisa kotoran yang keluar di sini, nanti akan kita lihat ya. Oke, sekarang kita akan nyalakan kulkasnya ya. Sekarang akan saya colok. Nah, di situ terlihat ya, sudah bekerja. Kemudian ini kita taruh di sini. Kita lihat nanti apakah akan keluar cairannya. Oke, saya geser dulu kameranya lebih dekat supaya kelihatan ya, supaya kelihatan jelas. Nah, sini saya tekan dulu. Saya tekan dulu sebentar. Kemudian nanti akan saya lepaskan. Nah, seperti itu kita lihat. Nah, ini sudah mulai keluar cairannya. Warnanya seperti teh. Kelihatan ya di kamera ya. Bentar saya dekatkan lagi ini. Nah, ini. Oke, kemudian saya tekan lagi ya. Wah, ini terlihat. Nah, kelihatan.
Nah, seperti inilah yang ada di dalam evaporator. Jadi warnanya seperti ini, seperti teh. Nah, sangat mudah sekali kan untuk melakukannya. Ini khusus untuk evaporator saja ya. Kalau untuk kondensor nanti berbeda lagi caranya. Oke, seperti itu. Bentar, saya cari kardus dulu ya, biar lebih jelas terlihat seperti apa cairan yang keluar. Nah, ini saya sudah menggunakan media kardus. Oke, kita lihat lagi seperti apa cairan yang keluar ya pada kardus ini. Tunggu. Nah, ini terlihat jelas ya. Sangat banyak sekali. Oke, saya tekan lagi. Ini kita lakukan terus-menerus ya, tekan seperti ini sampai metil yang masuk tadi benar-benar habis. Dan yang keluar juga sudah bersih ya, tidak tercampur sama kotoran lagi. Oke. Nah, kelihatannya sudah mulai berkurang. Yang keluar cuma metil. Oh, ini masih ada. Oke, ini sudah hampir habis ya. Nah, sudah tidak ada lagi cairan yang keluar dan juga kotoran yang keluar. Oke, kita lihat sekali lagi sebelum kita melakukan penyambungan pipa dan pengisian freon. Oke, kita lihat masih ada sedikit tersisa, tapi kotorannya sepertinya sudah mulai hilang. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini sudah hampir habis. Kita lihat sekali lagi. Oke, sudah selesai ya saya melakukan flushing dan ini tadi hasilnya seperti ini. Nah, terlihat ya isinya. Oke, kemudian saya akan melakukan penyambungan pipa yang saya potong tadi. Kemudian juga ini juga akan saya las, karena ini tadi kan baru saya jepit. Akan saya las, nanti saya vakum, baru kita akan melakukan pengisian freon. Sebelumnya ini saya cabut terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan melakukan pengelasan ya. Pastikan kita mengelasnya sempurna. Oke. Setelah selesai, kemudian kita melakukan pengecekan. Oke, kita lihat lebih dekat hasil pengelasan. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan mengelas pada pipa kapiler. Sebelumnya, ini tadi sudah saya potong, karena waktu saya mengelas, ini jangan sampai buntu ya, untuk sirkulasi udara. Kemudian ini akan saya buntukan kembali, kemudian baru kita lakukan pengelasan.
Nah, seperti itu. Oke, saya akan mengelas kembali. Apinya tidak usah terlalu besar. Kemudian kita mengelasnya seperti tetesan air ya, ataupun tetesan embun. Kita perhatikan. Oke, seperti itu. Nah, itu seperti tetesan embun ataupun tetesan air ya. Oke, kita lebih dekat. Bentar, saya dekatkan kamera. Nah, seperti itu ya ujungnya. Jadi dia seperti air yang menetes. Kelihatan ya? Ini saya dekatkan. Ujungnya seperti air yang menetes, seperti itu. Oke, sekarang saya akan melakukan flushing, yaitu kondensor. Setelah tadi saya flushing evaporator, sekarang saya flushing kondensor. Nah, caranya hampir sama, cuma bedanya kita tidak menggunakan tekanan kompresor ini ya. Jadi kita langsung ini kita sambung di pipa tekan yang naik ke atas menuju kondensor ataupun di dalam bodi ini ya. Ini kita sambung dulu dengan dengan pentil seperti ini. Nah, setelah saya sambung dengan pentil, kemudian di sini saya menggunakan alat yang namanya alat flushing ya. Saya bikinnya sangat sederhana sekali dan videonya ada pada video YouTube saya yang lalu. Nah, ini saya menggunakan botol soda, harganya Rp6.000. Kemudian saya modif dengan menggunakan dua pentil seperti ini ya. Jadi ini nanti kita kasih bensin ataupun kasih metil juga bisa. Kemudian nanti ini kita sambungkan menggunakan selang manifold seperti ini. Pipa yang keluar ya. Oh sorry, salah saya. Ini pipa yang keluar. Nah, jadi ini pipa untuk meniup tekanan angin, ini untuk yang menghisap, yang panjang ini ya. Nah, caranya seperti ini. Kemudian ini saya pasang di sini. Oke, setelah terpasang ini saya isi bensin terlebih dahulu ya. Bisa bensin, bisa juga metil, bisa juga pakai thinner. Nah, ini cuma untuk membersihkan. Setelah itu nanti kita kuras lagi menggunakan freon ataupun LPG. Nah, seperti ini sudah saya kasih pertalite ya. Bensin karena sudah memang tidak ada lagi, ini pakai pertalite saya gunakan. Ini kita masukkan di sini. Oke, kemudian kita kencangkan tutupnya. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian selang manifold kita siapkan kembali ini. Ini untuk menekan ya, untuk menekan udara. Kita pasang di sini. Kemudian ujung yang satunya kita pasang pada kompresor. Saya sudah menyiapkan satu buah kompresor bekas masih layak, yaitu kompresor AC. Seperti ini. Oke, ini penampakannya. Jadi ini hisap, ini tekan. Jadi ujung manifold ini saya pasang pada bagian ini yang untuk pipa tekannya ya, pada kompresor. Oke, seperti ini. Saya pinggirkan dulu. Nah, posisi manifold kita buka. Oh, ini sudah terbuka. Oke, jadi saya jelaskan dulu. Dari kompresor dia akan menekan udara masuk ke dalam botol ini. Kemudian dari botol ini yang ada bensin dia akan ditiup dan terhisap otomatis naik ke atas ke selang merah ini, masuk ke dalam pipa kondensor yang ada pada bodi kulkas ini. Kemudian nanti akan keluar. Oke, langsung saya hidupkan ya untuk kompresornya dan kita lihat nanti di sini akan tersedot habis keluar di botol ini. Oke, kita nyalakan. Nah, ini sudah hidup, kita lihat botolnya. Nah, ini yang pipa kondensor yang keluar ya. Nah, karena filternya tadi kita potong, jadi keluar dia di sini. Nah, ini sudah habis dan ini cairannya. Wow, warnanya seperti air kopi. Oke, sekali lagi ya.
Sekali lagi kita isi, ini kita cabut dulu. Saya mau isi lagi ini. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Jadi dari kompresor AC ini, dia akan menekan udara, kemudian masuk ke dalam botol ini melewati pipa ini seperti ini. Nah, setelah terpasang, kemudian dia akan masuk ke pipa kondensor ini, kemudian dia keluar pada pipa kondensor ujung ini sebelum filter. Biasanya di sini ada filter. Nah, ini saya potong, nanti akan keluarnya di sini. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Oke, sekarang kita hidupkan lagi kompresornya. Ini saya hidupkan. Nah, kita lihat botol ini masuk, keluarnya di sini. Kita lihat. Nah, itu keluar ya. Nah, itu sangat kencang. Oke, warnanya sudah berubah hijau. Nah, itu berarti dia sudah bersih. Kalau tadi pertama seperti air kopi ya, dan ini sudah berubah menjadi hijau. Nah, seperti ini. Ini warna pertalite, berarti dia sudah bersih. Oke, jika kita tekan di sini, nah, dia keluar udaranya. Oke, jadi seperti itu ya cara untuk flushing kondensor. Kita menggunakan kompresor untuk menekan, kemudian masuk ke alat flushing yang saya bikin ini, masuk ke sini, masuk dalam body, keluarnya di sini. Sekarang kita akan melakukan pengelasan ya. Pastikan kita mengelasnya sempurna. Oke. Setelah selesai, kemudian kita melakukan pengecekan. Oke, kita lihat lebih dekat hasil pengelasan. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan mengelas pada pipa kapiler. Sebelumnya, ini tadi sudah saya potong, karena waktu saya mengelas, ini jangan sampai buntu ya, untuk sirkulasi udara. Kemudian ini akan saya buntukan kembali, kemudian baru kita lakukan pengelasan. Nah, seperti itu. Oke, saya akan mengelas kembali. Apinya tidak usah terlalu besar. Kemudian kita mengelasnya seperti tetesan air ya, ataupun tetesan embun. Kita perhatikan. Oke, seperti itu. Nah, itu seperti tetesan embun ataupun tetesan air ya. Oke, kita lebih dekat. Bentar, saya dekatkan kamera. Nah, seperti itu ya ujungnya. Jadi dia seperti air yang menetes. Kelihatan ya? Ini saya dekatkan. Ujungnya seperti air yang menetes, seperti itu. Setelah dipastikan pengelasannya aman ya, tidak ada kebocoran, kemudian kita pasang selang manifold ya. Ini tadi kan ventilnya sudah saya pasang ya, ventilnya. Kemudian saya pasang selang manifold sini. Oke, satunya lagi ujungnya ini kita pasang pada mesin vakum. Jadi semua itu wajib divakum ya, baik itu kulkas maupun AC. Tujuannya apa sih divakum? Tujuannya adalah untuk menghilangkan ataupun menyedot ya sisa-sisa udara yang terjebak pada pipa, baik itu evaporator, kondensor maupun pipa-pipa kapiler yang menuju
ke kompresor. Oke, di sini kita buka ya. Kita buka, kemudian kita colokkan untuk mesin vakumnya. Oke, kita nyalakan ya. Nah, ini sudah nyala. Kita lihat jarumnya. Kita tunggu kira-kira ya sekitar 10 menit kita vakum, karena ini kan kulkasnya kecil, rumah tangga, sekitar 10 menit cukup lah. Beda kalau kita saat melakukan pemakuman pada unit AC, tergantung panjang pipa ya, dan juga kapasitas AC yang digunakan. Bisa sampai 10 ataupun 15 menit ataupun 20 menit, tergantung panjang pipa yang digunakan dan juga kapasitas AC yang digunakan. Untuk kulkas satu pintu ini saya kira 10 menit sih cukup. Oke, kita tunggu saja ya. Nah, ini sudah kurang lebih 10 menit. Kemudian manifold kita tutup ya. Oke, kita tutup. Nah, setelah ini dipastikan sudah tertutup rapat, mesin vakum kita matikan. Dan kita tunggu apakah ada perubahan jarum ini ya. Kita lihat jarumnya posisinya di sini. Nah, apakah dia ada perubahan atau tidak ya. Jika jarumnya ini perlahan naik, pelan-pelan naik, berarti ada kebocoran. Tapi jika jarumnya tetap di sini, tidak berubah, berarti hasil pengelasan bagus. Oke, kita tunggu saja ya. Mungkin sekitar 1-5 menit. Kurang lebih 5 menit kita tunggu apakah ada perubahan atau tidak jarum ini. Kita perhatikan di sini ya, posisi jarum. Kita tunggu saja kurang lebih 5 menit. Oke, sudah kurang lebih 5 menit ya berlalu. Ini saya lihat, kita perhatikan lagi jarumnya. Tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan. Masih posisinya sama. Oke, sekarang saya akan melakukan pengisian freon. Ini tang ampere saya nyalakan terlebih dahulu untuk memastikan berapa kapasitas freon yang kita masukkan. Nanti kita ukur di sini, kemudian ampernya juga berapa. Kita mengisi freon berdasarkan ampere ya, dan juga tekanan di sini juga bisa, namun kita lebih berpatokan pada ampere karena tekanan freon ini kadang bisa berbeda-beda. Ada yang mengatakan cuma 10 PSI saja, tapi ternyata ampernya sudah tinggi. Nah, itu bisa mengakibatkan overheat. Jadi yang kita sesuaikan adalah ampere, selain kita melihat PSI juga ya, tapi kita patokan pada ampere. Kita lihat di sini ampernya yang terbaca di situ adalah 0,7. Nah, itu 0,7 kelihatan ya? 0,7 ya, ini yang di sini. Sekarang kita akan sesuaikan pada nameplate saat kita melakukan pengisian freon. Oke, ini kameranya tidak saya edit ya, tidak saya matikan. Langsung saja kita nyalakan kulkasnya. Nah, ini saya nyalakan. Kita lihat ampere yang terbaca di sini adalah 0,6. 0,6. Oke, kita lihat juga jarum di sini. Jarum di sini. Oke, kemudian kita lakukan pengisian freon. Oh ya, freon yang saya gunakan di sini adalah saya menggunakannya mereknya Clea HFC 134A. Jadi kulkas itu setiap kulkas ada dua freon ya, yang inverter dan non inverter. Ini adalah kulkas non inverter, dia menggunakan freon dengan jenis R134A, sama dengan freon pada mobil. Jadi mobil dan kulkas sama menggunakan R134A yang non inverter. Nah, sedangkan kulkas yang inverter ataupun yang hemat listrik, dia menggunakan R600. Bentar, saya ambilkan contohnya. Nah, ini adalah R600, tertulis ya R600. Jadi ini untuk kulkas inverter. Ini bahannya mudah terbakar. Ini ada lambangnya ya, flammable, mudah terbakar. Jadi saat kita melakukan freon, jangan sampai ada kebocoran sedikit pun, karena akan menimbulkan segitiga api. Jika kita menyalakan korek,
maka dia akan langsung menyambar. Berbeda dengan R134, dia tidak menyambar api ya, tidak mudah terbakar, sedangkan ini mudah terbakar. Namun semua freon itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tadi ini tidak mudah terbakar, tapi dari segi tekanan dia lebih tinggi dan ampernya pun akan lebih tinggi. Sedangkan R600 dia mudah terbakar, tapi untuk tekanan freonnya ini dia akan lebih rendah dan otomatis ampernya juga akan lebih kecil, makanya dia akan menjadi hemat ya. Ini digunakan untuk beberapa kulkas yang tipe inverter, namun ada juga yang bukan inverter, non inverter juga ada yang menggunakan freon R600, namun kompresornya berbeda. Jadi kompresor yang menggunakan R134 seperti ini berbeda dengan kulkas yang menggunakan freon R600. Di sini akan tertulis jenis freonnya ya, seperti ini. Ini saya dekatkan lagi. Nah, ini tertulis R134A. Sama di sini juga ya. Ini ada nih R134A. Kalau yang inverter ataupun yang bukan inverter ya tapi menggunakan R600, di sini akan tertulis R600. Jadi beda, kompresornya akan berbeda. Oke, langsung saja kita lakukan pengisian freon. Oke, ini saya pasang dulu selangnya. Selang manifold. Saya kencangkan. Kemudian saya buka. Untuk kulkas rumah tangga, kebiasaan satu pintu ini adalah 10 PSI. Tapi tadi kita tetap berpatokan pada nameplate yang ada pada kulkas ya. Berapa ampere yang digunakan oleh kulkas ini. Oke. Kita buka, maka jarumnya akan naik. Nah, jarumnya akan naik, dia melakukan pengisian. Kemudian ampernya di sini juga dia akan naik. Kita sedikit demi sedikit saja melakukan pengisian. Ini kita tutup lagi. Kemudian kita cek lagi. Kita cek di sini ampernya. Nah, ampernya sudah naik ya. 0,75. Nah, dia akan turun terus. Karena tadi dari awal kita buka dia naik. Kemudian jika kita tutup pelan-pelan dia akan turun. Karena ini belum stabil ya. Belum stabil. Oke. Kemudian kita buka lagi. Nah, jarumnya akan naik, ampernya juga akan naik. Ampernya akan naik terus. Oke, kita tutup lagi. Jadi kita mengisi freon itu jangan langsung full ya, tapi pelan-pelan sedikit demi sedikit. Karena jika langsung full, ampernya tinggi, kompresor akan langsung mati karena dia overload, kelebihan beban. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini ampernya sudah mulai turun lagi. Kita lihat juga di sini tekanannya turun lagi. Sambil kita pegang di sini apakah panas atau tidak. Jika ini normal bekerja, maka di sini kondensornya akan panas. Jadi ini pipa tekan. Keluarnya nanti kondensor namanya. Jika kita pegang, maka bodinya akan panas. Nah, ini sudah hangat. Ini hangat. Sini panas dan ini dingin ya, karena ini untuk mengisi. Oke, kita lanjut mengisi lagi, kita buka lagi. Kita lihat lagi ampernya. Jangan sampai melebihi kapasitas yang sesuai dengan nameplate ya. Jangan sampai melebihi. Karena kompresornya nanti akan mati karena overload. Oke, kita tunggu saja. Seperti itu ya caranya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Setelah melakukan pengisian freon, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, di sini kita lihat ya, evaporator sudah mengeluarkan bunga es ataupun salju, dan ini sudah merata. Di atas juga, nah ini ada bunga es ataupun salju. Oke, ini tadi sudah saya hidupkan karena tadi mau maghrib, dan ini mungkin sekitar ada 2 jam. Oke, nanti kita lihat setelah besok pagi, karena ini sudah malam ya. Pagi kita lihat
apakah ini jadi es batu atau membeku atau tidak. Oke, biasanya sekitar 8 jam ya untuk kulkas satu pintu ini baru dia bisa membeku merata. Nah, demikianlah tadi tutorial bagaimana cara perbaikan kulkas ya, khususnya untuk flushing evaporator dan juga kondensor. Nah, terima kasih kepada kalian yang selalu setia menonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube Borneo Teknik Banjarbaru. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawan-kawan. Salam benang sanakan.